Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yeni Nofrita, usianya baru 25 tahun. Tapi Yeni harus hidup dengan penyakit yang tak main-main. Ia didiagnosis mengalami penyakit jantung. Sejak berusia 18 tahun, Yeni sudah merasakan nyeri di dada kirinya. Awalnya, ia hanya mengira asam lambung. Tapi, hasil EKG menunjukkan ada masalah serius di jantungnya. Dokter mengatakan bahwa detak jantung Yeni tidak normal. Ia mengalami aritmia. Dan sejak itu, hidupnya tak lagi sama. Ia bercerita, 2 tahun lalu, saat berusia 23 tahun, ia mengalami serangan jantung. Menurut dokter, ada plak kolesterol dan infeksi di jantungnya. Awalnya karena gaya hidup yang gak sehat, jadi ikutan makan makanan yang di luar sana, yang kayak akan gula, tinggi natrium, lemak. Sekarang, Yeni harus berjuang hidup dengan pengobatan dan perubahan pola hidup. Makan hanya yang direbus, dan mulai aktif berolahraga. Perjalanan hidup Yeni menjadi pengingat bahwa penyakit jantung bisa datang bahkan di usia muda. Mari simak kisah lengkapnya hanya di Go Healthy. Pemirsa di Go Healthy, saya Ditya Pavi bersama para praktisi kesehatan, ada Mbak Preti dan juga Mas Yohanes. Kami bertiga selama 30 menit akan memberikan solusi cara tepat hidup sehat. Pemirsa, hari ini sudah bergabung bersama kita ada Yeni Nofrita. Beliau ini baru berusia 25 tahun. Kita tanya-tanya seputar kesehatannya ya. Yeni, apa kabar? Halo, baik. Kabar baik ya? Iya. Saat ini boleh tahu kesibukannya Yeni apa aja? Kesibukan aku wirausaha, jadi kayak lagi bangun bisnis. Oh, di bidang apa boleh tahu? Di bidang agensi, traveling, pendidikan juga, sama insya Allah kuliner ya bulan depan. Hebat ya. Yeni, tentu kamu hadir ke Go Healthy karena kamu juga mau berbagi cerita ya seputar masalah kesehatan yang pernah kamu alami. Dan tentunya kamu juga mengharapkan dapat solusi dong. Iya, betul banget. Aku butuh banget solusi. Nah, sebelum kita kasih solusi buat Yeni, Adit mau cari tahu dulu nih. Boleh bercerita lagi ya. Waktu Yeni berumur 18 tahun, Yeni pernah merasakan apa? Atau ada pengalaman apa yang berhubungan sama kesehatan Yeni? Iya, waktu usia 18 tahun itu tuh usia baru lulus SMA. Iya. Nah, itu aku awal merasakan kayak ada asam lambung atau ada apa ya, sesuatu nih di dada, tapi kayaknya menjalarnya ke lambung. Setiap berobat ke klinik tuh bilangnya tuh lambung gitu. Terus? Akhirnya ya coba deh nekat berobat ke IGD di salah satu rumah sakit besar. Oke. Dan pas berobat dicek kan, awalnya ceknya itu adalah kayak tensinya nggak normal. Terus habis itu cek EKG-nya nggak normal. Berapa tensinya saat itu, masih ingat nggak? Masih ingat, 80 atau 90, masih rendah banget. Terus habis itu nggak lama kemudian kan, beres, dokter visit, datang saya masih di IGD, terus dikasih tahu sama dokter visit, Mbak, mohon maaf, Mbak mengalami aritmia. Di situ aku langsung shock kayak, hah? Aku aritmia? Iya, kamu ada aritmia, Mbak. Hah, terus gimana? Gimana? Nanti akan pengecekan lagi karena ini baru 70%. Aku langsung kayak kaget dan shock banget gitu. Nah, aritmia sendiri harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut nih. Harus dicari tahu kenapa aritmia ini bisa terjadi. Ini ada ilustrasi nih untuk Mbak Yeni dan pemirsa di rumah ya bisa saksikan. Ini adalah detak jantung kita nih, normalnya seperti ini. Kurang lebih kisarannya 60-100 kali per menit. Di sana ada arus listrik yang berjalan ya dari atas sampai ke bawah sehingga jantung itu bisa berdetak. Kalau dilihat detaknya cakep pemirsa ya, beraturan lep-dep, 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 lep-dep gitu. Nah kalau misalkan aritmia, apa sih yang terjadi? Bisa detak jantungnya semakin cepat tuh,
Lihat, kalau semakin cepat kan lelah ya. Kita yang melihatnya aja lelah, apalagi otot jantung kita. Lalu nanti lama-lama menjadi tidak beraturan, bisa lup dep dep, lup dep dep, lup dep dep. Kadang tiba-tiba berhenti atau mulai berdetak lagi. Nah, masalahnya detak jantung kita itu menandakan pompa jantung kita juga. Jadi kalau misalkan detak jantung kita tidak beraturan atau terlalu cepat atau terlalu lambat, maka fungsi pompa jantung pun akan ikut terganggu. Nah, setelah ketahuan nih ada aritmia, terus tindakannya apa lagi tuh? Jadi dari dokter itu mengatakan bahwa ada tindakan lagi, yaitu kalau nggak salah treadmill. Cuman karena keterbatasan biayanya ini yang cukup puluhan juta, jadi akhirnya aku stop. Di situ aku nggak melanjutkan pengobatan sampai tahun 2023. Berarti kan dari tahun 2019 sampai 2023 nggak pernah diperiksa lagi nih, nggak pernah minum obat juga. Terus gimana tuh ceritanya sampai 2023 masuk rumah sakit lagi? Iya, tahun 2023 tuh awalnya tuh ngerasa kayak, udah deh, gak usah periksa lah gitu. Karena kan ngerasanya enjoy nih, padahal cuma deg-degan doang gitu. Ini mah bisa pakai paracetamol untuk ngilangin rasa nyeri. Awalnya sih seperti itu gitu di tahun 2019, 20, 21, 22 gitu. Tapi karena udah gak kuat di tahun 2023 Februari, ini barulah pengobatan. Karena ngerasainnya kayak seperti lambung, jadi nyeri dada sebelah kiri menjalar seperti itu. Tapi seminggu lagi ke rumah sakit lagi, periksa lagi karena kan dikasih obat lambung, nggak mempan juga, masih nggak membaik. Pas periksa lagi, akhirnya di EKG, langsung dicek darah, LDL sama HDL, dan dicek rongsen serta CT scan. Pada saat dicek semua itu, hasilnya semuanya cukup boom buat saya ya, karena hasil tidak ada yang baik. Oke. Dan di situ EKG aku juga nggak normal. Nah, akhirnya di sini baru ditemukan penyakit namanya angina pectoris karena menyerang mendadak pada saat tidur. Jadi angina pectoris ini adalah sebuah istilah medis yang ditandai dengan rasa nyeri dada akibat gangguan pada otot jantung yang disebabkan karena sumbatan pada pembuluh darah jantung. Pertanyaan saya kepada Mbak Yeni seperti ini. Pemeriksaan itu ditemukan apa lagi nih Mbak Yeni? Ada, waktu itu kan sempat periksa ke dokter ya. Dokter itu juga tidak menyarankan untuk memasang kateterisasi karena masih muda. Dan pada saat itu kejadiannya di bulan Juni-Juli 2023, di situ ternyata saya kena infeksi jantung. Nah, di situ barulah di pengobatannya sebulan di rumah sakit, jadi rawat inap. Saat itu terasa kayak putus asa sih, karena masih muda, terus berbaring di rumah sakit, yang lainnya pada bekerja, masa-masa emas. Tapi aku malah yang, kok aku doang sih yang harus di rumah sakit ngerasain ini gitu, penderitaan ini tuh sakit banget gitu. Karena ini masih muda gitu, penyakit jantung tuh penyakit usia yang sudah tua dikenalnya, tapi kenapa harus aku yang merasakan di usia muda gitu? Bagaimana masa depanku nanti? Aku merasakan seperti itu gitu, yang aku rasakan. Mbak Yeni, nah ini saya akan memberikan gambaran kepada Mbak Yeni tentang hasil pemeriksaan yang dilakukan sebelum pengambilan gambar. Tensi Mbak Yeni di 139/95. Ini tinggi ya, karena normalnya kan di 120/80. Nah, berikutnya adalah hasil kolesterolnya. Kolesterol dari Mbak Yeni ini di 220. Jadi ada dua faktor resiko yang memang Mbak Yeni harus tetap kendalikan supaya gangguan pembuluh darah ini tidak terjadi lagi. Nah, tadi Mbak Yeni menyampaikan bahwa penyakit jantung itu adalah penyakit orang tua. Tidak, semua usia itu bisa terjadi. Nah, penyakit jantung adalah komplikasi, tetapi ada penyebabnya nih, penyebabnya apa? Bisa tensi, kolesterol yang tinggi, gula darah, asam urat, dan ini semua harus dikendalikan, gitu ya. Oh iya, baik. Untuk mengendalikan faktor pemicu komplikasi, ini harus dilakukan pola hidup sehat nih, kontrol pola makannya, kemudian olahraganya harus teratur, tidurnya harus cukup dan berkualitas, dan manajemen stresnya harus dikendalikan dengan baik. Dan tambahkan teknologi yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser.
Jadi teknologi laser ini digunakannya di pergelangan tangan sebelah kiri. Dengan menggunakan teknologi laser secara rutin, nanti tensinya akan dibantu dikendalikan, kadar kolesterolnya juga akan dikendalikan, gula darah akan terkendali, asam urat terkendali, dan komplikasinya dapat terhindar. Wow. Gitu, ya. Iya. Jadi penggunaan teknologi laser ini digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri. Dia punya satu kesatuan dari unit utama yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri dengan yang digunakan di dalam rongga hidung atau yang kita sebut dengan intranasal. Manfaatnya kalau untuk Yeni, pertama adalah tensinya jadi lebih stabil. Lalu yang kedua bisa bantu menurunkan kolesterol. Karena si sinar laser ini akan mengaktifkan kembali kompor energi yang ada di setiap sel tubuh kita. Gambarannya seperti ini nih Yeni, bisa dilihat ya. Nantinya metabolisme atau proses pembakaran tubuh ini kita tingkatkan. Sehingga akan lebih banyak mengubah si gula, kolesterol maupun asam urat menjadi energi. Jadi pas waktu Yeni pakai, Yeni bisa merasa tubuhnya jadi lebih segar, lebih bugar, lebih energik, produktivitasnya meningkat. Tapi pada waktu bersamaan, gula darah, kolesterol, dan asam urat jadi lebih stabil. Udah saatnya Yeni dan pemirsa yang masih muda-muda gunakan teknologi laser. Tujuannya apa sih? Tujuannya kalau sehat semakin sehat. Kalau misalnya kurang sehat ya jadi balik sehat. Kita nabung untuk kesehatan kita di masa depan. Dan jangan lupa juga untuk hadiahkan alat kesehatan untuk orang tua Anda. Karena kesehatan dari orang tua adalah kebahagiaan untuk anak. Jadi ini udah tahu ya, harus manfaatkan teknologi laser sekarang juga. Nah, untuk Yeni dan juga pemirsa di Go Healthy, Aku Laser ini adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda dan juga keluarga sebagai upaya pencegahan penyakit serta dapat membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya dan pemirsa Go Healthy bisa tercegah dari komplikasi yang serius seperti apa saja tadi? Ada serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lainnya. Jadi Aku Laser dari Gogomol ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Manfaatnya pun sudah dirasakan oleh banyak orang ya. Berarti waktunya Anda untuk ikut merasakannya. Segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor yang tertera di layar televisi sekarang juga. Silakan dicatat atau difoto nomornya, pastikan juga sudah sesuai. Dan pastikan produk yang Anda dapatkan adalah yang resmi dan bergaransi hanya ada di Gogomol. Perlu diingat, Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain ya. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Atau silakan yang berdomisili di sekitar Jabodetabek bisa langsung mengunjungi kafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutera, Kota Tangerang. Gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatan, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Diingat ya pemirsa, bahwa sesak napas ini merupakan salah satu tanda dari serangan jantung yang kalau misalkan tidak ditangani sesegera mungkin, maka bisa berujung ke kematian. Maaf Pak, saya boleh izin pulang duluan? Bu, Ibu. Cegah serangan jantung sebelum terlambat. Gunakan dokter laser atau Aku Laser sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat.
Pemirsa, masih di Go Healthy, saatnya bicara fakta. Gigi berlubang meningkatkan risiko penyakit jantung. Bagaimana faktanya? Silakan Mbak Preti. Jadi ada loh keterkaitan antara kesehatan mulut dan gigi dengan kesehatan jantung kita, pemirsa. Kalau gigi berlubang, ya maka bakteri yang ada di mulut ini bisa masuk. Di bawah gigi itu ada akar gigi, ada pembuluh darah. Masuk melalui pembuluh darah menuju ke seluruh tubuh. Karena dia melalui pembuluh darah, maka si bakteri ini bisa mengindap di dalam pembuluh darah, memicu terjadinya peradangan kronis dan mengakibatkan penyempitan pada pembuluh darah jantung. Permasalahan lebih lanjut adalah si bakteri ini suka banget ngendapnya di pembuluh darah sama di otot jantung, pemirsa. Kalau kita lihat ya, yang terjadi adalah si bakteri ini bisa membentuk vegetasi atau membentuk satu koloni. Dia berdiam di katup jantung, di otot jantung, bahkan bisa berdiam di dalam pembuluh darah jantung dan mengakibatkan sumbatan pada pembuluh darah jantung. Nah, ini juga yang mungkin dialami oleh Yeni pada saat mengalami infeksi jantung atau endokarditis. Pada waktu tersebut ternyata Yeni ditemukan ada berapa banyak giginya yang berlubang? Ada 3. Ada 3. Nah, oleh sebab itu, karena kita tahu bahwa kesehatan gigi ini berhubungan dengan kesehatan jantung, maka sebaiknya kita ikut serta aktif dalam menjaga kesehatan gigi. Contohnya adalah cek kesehatan gigi secara rutin per 6 bulan sekali. Lalu sikat gigi 2 kali sehari. Oleh sebab itu untuk pemirsa ya ingat bahwa menjaga kesehatan gigi ini juga berarti menjaga kesehatan jantung Anda. Dan jangan lupa untuk menerapkan pola hidup sehat. Dan lengkapi upaya yang sudah Anda lakukan dengan menggunakan teknologi laser agar kesehatan jantung Anda terjaga sampai usia lanjut. Nah, itu berhubungan nih buat anak-anak muda nih terutama nih ya, yang paling ignore ya dari makanan yang manis-manis dan sebagainya. Itu kan merupakan faktor pemicu tuh kesehatan gigi. Nah, ternyata begitu giginya sudah bermasalah, ini bisa berisiko ke jantung ternyata. Nah, Mbak Yeni, ini kan kalau dilihat usianya masih muda, tapi faktor pemicu komplikasi kan tinggi-tinggi nih, tensi tinggi, kolesterol tinggi. Kalau ditarik mundur nih, pola hidupnya seperti apa sih dulunya? Dulu gaya hidup seperti kalau dulu waktu SMP SMA pola itu, makannya dulu deh, pola makannya bagaimana? Pola makan sembarangan. Banyak Jadi, makan apa? Banyak makan gorengan. Sih, gorengan. Terus tapi olahraga jalan. Olahraga. Karena atlet silat. Kalau tidur cukup. Kalau stres, pikiran itu di manage baik. Cuman minusnya cuman pola makan. Tapi sekarang udah tahu yang baik dan tidaknya seperti apa? Udah tahu, soalnya kan masuk universitas negeri dan itu ada pelajaran tentang gizi, jadi sudah bisa mengetahui. Oh gitu, berarti udah belajar ya tentang ilmu gizi yang berhubungan dengan olahraga. Iya benar. Dan akhirnya sudah mulai diterapin. Iya, diterapin oleh diri sendiri. Kadang dalam menerapkan gaya hidup sehat, kita tuh gak bisa 100% sempurna. Pasti adalah masa-masa di mana kita ingin kasih reward buat diri kita sendiri. Yang penting rewardnya jangan berketerusan sampai setiap hari, ya kan? Atau kadang juga kita bisa kurang tidur, mungkin lagi stres, lagi kecapean, nggak sempat olahraga. Itulah mengapa kita butuh nih pendamping dari gaya hidup sehat kita agar yang kita lakukan itu menjadi lebih optimal. Jawabannya adalah teknologi laser. Seputar manfaat penggunaan teknologi laser, ada yang mau ditanyakan nggak dari Yeni nih? Coba. Mungkin lebih ke ini sih. Cara pakainya mungkin. Cara pakainya seperti apa sih? Karena kan anak muda itu sukanya yang lebih simple ya. Bagus sekali. Cara penggunaan teknologi laser ini mudah sekali. Hanya digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri, digunakannya sehari 2 kali pada pagi atau siang hari dan malam hari. Karena ketika digunakan pada pagi hari, ini akan menstimulasi tubuh untuk memproduksi serotonin. Nah, serotonin ini ketika meningkat di dalam tubuh, efeknya adalah energinya meningkat, kemudian moodnya akan lebih stabil. Dan pada saat digunakan malam hari, ini akan menstimulasinya hormon melatonin. Nah, melatonin ini kan tahu kan ya, untuk hormon tidur, jadi akan lebih mudah tidur dan tidurnya akan lebih berkualitas. Sehingga kalau tidurnya cukup dan berkualitas, maka dampaknya ke dalam tubuh adalah akan lebih
sehat, metabolismenya akan lebih baik lagi. Jadi pemirsa, jangan tunggu nanti-nanti, kini saatnya Anda, terkhusus yang masih muda, sebagai bentuk pencegahan, gunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Saya ingin bahas satu persatu terlebih dahulu, terutama mengenai pertanyaan Yeni. Cara pakainya bagaimana? Tadi Mas Yo udah sampaikan, 2 kali sehari. Dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri, karena di sana yang pertama ada pembuluh darah nadi. Nah, nantinya sinar laser akan mengoptimalkan pembuluh darah nadi untuk menghasilkan zat nitrik oxide. Zat NO ini akan beredar ke seluruh tubuh dan tugasnya adalah membuka dinding pembuluh darah. Sehingga aliran darah dapat berjalan dengan lancar dan nantinya tensi menjadi lebih stabil. Itu yang pertama, Yeni. Lalu yang kedua, di pergelangan tangan sebelah kiri, selain ada pembuluh darah nadi, ada titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Jadi di dalam waktu bersamaan, ketika Anda menggunakan teknologi laser, ilmu kedokteran barat dan timur ini kita padukan. Darah dan pembuluh darahnya kita tingkatkan, titik akupunturnya kita aktifkan kembali. Ini bisa membantu untuk keluhan dari si Yeni. Nah, di sisi lain, kalau kita lihat ilustrasinya ada di pergelangan tangan sebelah kiri dan ada yang digunakan di dalam hidung, yaitu intranasal. Nah, penggunaan secara rutin ini dapat menjaga kesehatan sel saraf, terutama otak dan juga organ indera yang ada di area kepala. Mencegah terjadi serangan stroke, mencegah demensia atau kepikunan, membantu mengatasi berbagai gejala lain seperti vertigo, sakit kepala, migrain maupun sinusitis. Oleh sebab itu sudah saatnya untuk Yeni dan juga pemirsa, berapapun usia Anda, apapun profesi Anda, ingat bahwa kesehatan adalah prioritas utama. Tanpa kesehatan, semua produktivitas akan terbengkalai. Berarti kesehatan yang kita miliki harus dijaga dengan baik. Caranya, terapkan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Jadi, menurut kamu, apa pendapat Yeni tentang program ini? Bermanfaat tidak? Bermanfaat banget, apalagi buat pemirsa semua yang lagi nonton di sini. Aku yakin bukan hanya aku aja yang dapat insight baru, kalian juga bakal mendapatkan insight baru karena semua orang-orang di sini orang-orang yang baik yang memberikan edukasi penyakit jantung itu seperti apa dan banyak jenisnya, ada aritmia, ada angina, karena penyakit jantung itu bukan hanya satu tapi ada banyak sekali dan jangan sampai kalian lengah, karena kalau kalian lengah nanti bisa berakibat fatal seperti itu. Betul sekali. Berarti Yeni sudah siap mengupayakan dan take action ya. Selain sudah melakukan pola hidup sehat, dan Yeni juga sudah siap melengkapi pola hidup sehatnya dengan rutin menggunakan laser. Oke. Terima kasih Mas Yo juga Mbak Preti, informasinya sangat bermanfaat sekali, terutama buat saya dan buat Yeni, tentu juga untuk pemirsa di rumah ya. Dan terima kasih juga Yeni Nofrita sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini berbagi cerita yang sangat-sangat bermanfaat. Ini bisa menjadi inspirasi juga untuk yang lain. Pemirsa, tadi kita sudah mendengar langsung ya bagaimana kondisi yang dialami oleh Yeni. Masalah kesehatan berdampak pada produktivitas dan juga aktivitas keseharian. Cerita ini bukan hanya membuka wawasan kita, tapi juga memberikan pelajaran hidup yang sangat-sangat berharga bagi kita semua yang ikut menyaksikannya. Aku Laser ini adalah pilihan yang tepat pemirsa, sebagai upaya pencegahan penyakit, serta membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya bisa tercegah dari komplikasi serius, seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lainnya. Jadi perlu diingat, produk Aku Laser atau dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat, dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan di Gogomall. Karena Gogomall adalah satu-satunya distributor resmi dokter laser dan juga Aku Laser selama lebih dari 10 tahun. Gogomall telah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan berskala internasional. Dan juga Gogomall mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall. Perlu diingat, Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain ya. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Atau Anda bisa mendapatkan produk Aku Laser dengan mengunjungi cafe showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutera, Kota Tangerang. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy pada hari ini dan sampai bertemu pada episode selanjutnya. Sebelumnya saya tuh punya tekanan darah tinggi
di atas 120. Lalu saya punya gula darah itu cukup tinggi, asam uratnya juga tinggi, kolesterolnya juga cukup tinggi. Gampang ngantuk, terus gampang capek, terus sering bolak-balik ke kamar mandi. Manfaatnya jadi aktivitas itu jadi lebih baik, nggak gampang capek, terus jadinya lebih bertenaga, tidur juga jadi lebih berkualitas. Tekanan darah saya 118, kolesterol saya 198, terus gula darah di 150-an. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall.